Apa saja alasan yang banyak diungkapkan oleh masyarakat? Anda termasuk yang mana? Kalau dikumpul-kumpulin, alasan-alasan tak pilih Anies dari masyarakat adalah 1. Jejak politisasi agama di Pilgub DKI 2017. 2. Tak mampu bekerja dengan budget yang besar. Hasil kerja Ahok jauh lebih baik dengan pengawasan budget yang ketat, tepat sasaran, hemat, dan transparan. 3. Anies didukung kelompok khilafah yang bisa merusak NKRI dan Pancasila. 4. Anies korupsi, cuma bisa pencitraan, penipu, dan lain-lain. 5. Bukan WNI asli. Menurut saya, alasan yang paling masuk akal hanyalah nomor 1 dan nomor 2. Sedangkan nomor 3, 4, dan 5 itu adalah tuduhan-tuduhan yang juga dipakai kubu lain dalam menyerang Jokowi. Jika Anda pakai alasan itu, cara pikir Anda tak beda jauh sama barisan kadrun selama ini. Nomor 1, setuju. Jelas sekali Anies menunggangi agama, mempolitisasi agama dengan cara yang sangat buruk saat mengalahkan Ahok di 2017. Namun yang perlu diingat, dosa itu juga harus ditanggung oleh Prabowo, Sandiaga Uno, dan ketua-ketua partai pengusung dia saat itu. Selain itu, kendaraan yang sama juga dipakai oleh Prabowo Sandi pada Pilpres 2019. Ingat puisi Neno Warisman di Monas? Itu hanya salah satunya. Harusnya kita juga marah saat Jokowi mengangkat Prabowo dan Sandiaga sebagai menterinya. Dan jika memang dosa politisasi agama itu tak termaafkan, kita juga harus sematkan itu ke Prabowo Sandiaga. Nyatanya kan enggak, karena sebagian masyarakat memaklumi bahwa tindakan Jokowi tersebut untuk meredam polarisasi di dalam masyarakat. Dan akibatnya, sebagian masyarakat tiba-tiba menjadi amnesia soal perilaku Prabowo dan Sandi selama kampanye Pilpres. Demikian juga ke Ma'ruf Amin. Orang yang jelas-jelas menjerumuskan Ahok itu tetap kita pilih, hanya karena dia disandingkan dengan Jokowi. Lagi-lagi kita paham kenapa itu harus dilakukan oleh tim ses Jokowi. Dengan penggunaan isu agama, koalisi PS sudah membentuk Istimewa Ulama saat itu. Bahkan berencana mencalonkan UAS atau Salim Assegaf, petinggi PKS, sebagai wakil presiden ketika itu. Tiba-tiba tim ses Jokowi mengumumkan Ma'ruf Amin sebagai cawapres. Maka kubu Prabowo kemudian memunculkan sosok Sandiaga Uno pada detik-detik terakhir pendaftaran dengan salah satu tujuan utamanya ingin menggerus suara pemilih muda, menengah, dan terkesan Islami dengan melabeli sosok Sandi sebagai santri milenial. Faktanya, Jokowi bisa merangkul kubu lawan yang sudah jelas menjual agama sebagai alat politik. Jika Anda pilih alasan nomor 1 untuk tak pilih Anies, saya sepakat. Namun hendaknya juga tak pilih Prabowo dan Sandiaga Uno, karena jejak rekam keduanya sama busuknya dalam hal politisasi agama. Nomor 2, saya juga setuju. Anies itu lebih pintar bicara daripada bekerja. Kalau dibandingkan dengan Ahok, jauhlah bedanya. Perubahan di Jakarta saat ini sangat dirasakan saat Ahok jadi gubernur. Padahal Ahok cuma 2 tahun memimpin Jakarta, tapi hasil yang diberikan maksimal. Administrasi gratis 1 pintu di 267 kelurahan dan 44 kecamatan. E-budgeting, penghapusan pajak 0 untuk nilai rumah di bawah 1 miliar. Clue Quick Respon, penyaluran KJP yang tepat sasaran. Pembangunan rusun di mana-mana. Normalisasi kali, pergantian armada bus,
dari merek Zongtong menjadi merek Mercedes, Scania, Hino, dan Volvo. Di saat yang sama mulai melakukan peremajaan angkutan busuk seperti Metro Mini dan Kopaja dengan mengeluarkan Perda nomor 5 tahun 2014 tentang transportasi umum yang isinya salah satu akan menarik kendaraan tidak layak dari jalanan umum selama 10 tahun sejak dikeluarkan perda tersebut. LRT jalur Kelapa Gading Rawamangun pun dieksekusi oleh Ahok. Jauh lebih cepat daripada yang dikerjakan oleh pusat yang saat bersamaan juga membangun 3 jalur RRT Cawang, Bekasi Timur, Cawang, Duku Atas, dan Cawang Cibubur. Sampai saat ini juga belum selesai karena sempat terhenti karena pandemi COVID-19 selama 2 tahun terakhir. Masih banyak lagi prestasi Ahok selama 2 tahun memimpin Jakarta, seperti pembangunan 300-an taman RPTRA di wilayah Jakarta, pembentukan tim Orange di setiap kelurahan, dan bundaran Semanggi. Kalau cuma bangun benda mati seperti Masjid Besar Hasyim Asy'ari di Dan Mogot, itu nggak pernah dijadiin pencitraan buat dia. Termasuk revitalisasi Musola Fathahillah menjadi masjid bertingkat 2 di Balai Kota. Gubernur-gubernur Muslim sebelum Ahok aja nggak sempet kepikiran, padahal kantornya di Balai Kota. Rencana Ahok bangun rumah sakit kanker tidak diteruskan oleh Anies. Begitu juga rencana Ahok minta kontribusi pengembang reklamasi sebesar 15% untuk pemasukan negara yang juga sudah dibatalkan raperda zonasinya oleh Anies. Intinya, 4,5 tahun Anies memimpin Jakarta nggak ada apa-apanya dibanding selama 2 tahun Ahok memimpin DKI. Satu lagi prestasi Ahok yang dilupakan publik. Tahun serapan anggaran DKI terendah dibanding 34 provinsi. Itu artinya provinsi paling pandai berhemat dengan anggaran daerahnya. Indikatornya mudah. Dana paling minim keluar, tapi hasil kerja paling banyak. Yang paling banyak menggerutu saat itu adalah para wakil dewan, maling-maling anggaran, rantai bisnis rente, dan ormas-ormas, serta organisasi penerima dana hibah APBD. Jika Anda pilih alasan nomor 2 untuk tak pilih Anies, saya lagi-lagi sepakat. Yang cuma pandai bicara, sebaliknya jangan jadi pemimpin. Alasan nomor 3, saya tidak setuju. Tuduhan itu tak beda dengan tuduhan bahwa PKI akan bangkit saat Jokowi presiden. Anies memang didukung pendukung khilafah. Tapi tidak mungkin Anies akan wujudkan itu jika dia presiden. Anies pasti akan menjauhi pendukungnya yang pro-khilafah saat jadi presiden. Anies itu hanya ingin jadi presiden, itu ambisinya. Dan dia melakukan segala cara termasuk menunggangi pengusung khilafah. Bahkan HTI atau FPI tak akan dihidupkan lagi oleh Anies. Urusan mereka marah, bagi Anies tak akan dianggap masalah. Percayalah sama saya. Dari jejak rekamnya, dia sangat mudah untuk berpaling. Tidak ada kamus setia dalam politik. Pendukung khilafah akan tetap gigit jari meski Anies presiden. Sehingga saat Anies jadi presiden pun, mereka akan tetap merecoki pemerintahan Anies. Pendukung khilafah akan terus merusak Indonesia. Dan mereka tetap tak berhasil meski Anies jadi presiden. Nomor 4, saya tidak setuju. Tuduhan bahwa Anies korupsi, cuma bisa pencitraan, Anies penipu, dan lain-lain, itu kan tuduhan yang sama selama ini ditujukan kepada Jokowi. Ini adalah tuduhan standar untuk lawan politik. Ini adalah template dalam menyerang lawan politik. Prinsip tuduhan korupsi. Sebelum KPK atau kejaksaan yang menangkap, tuduhan korupsi ya hanya isapan jempol.
Untuk pencitraan, semua politisi ya menjalankan pencitraan. Itu hal yang wajar. Tuduhan berbohong juga selalu dicari-cari ke semua politisi. Nomor 5, jelas saya tidak setuju. Saya adalah salah satu warga DKI yang dulu marah ke geng 212 karena telah membunuh hak Ahok sebagai capres atau cawapres dengan isu penistaan agama yang tidak bisa dibuktikan di pengadilan. Bagaimana mungkin saya tak setuju Anies jadi presiden hanya karena dia keturunan Arab? Bagi saya, Ahok dan Anies punya hak yang sama, tak peduli etnisnya. Selama punya KTP, hak dan kewajiban mereka sama dengan WNI lainnya. Kesimpulannya, saya tidak memilih Anies karena memang nggak bisa kerja sebaik Ahok atau Jokowi. Dan belum tentu sekuat Jokowi pula dalam menghadapi dominasi asing yang ingin menguasai SDA. Bisa-bisa Freeport sama Blok Rokan dan lain-lain kemungkinan bisa kecaplok lagi. Cara dia berpihak kepada para pengembang reklamasi dengan membatalkan ranperda zonasi kontribusi 15% sudah mengesankan tentang itu. Kemana dia akan berpihak ketika memimpin suatu daerah atau negara. Mencegah maling-maling anggaran APBD DKI, dia sudah kewalahan. Bagaimana mungkin saya bisa percaya orang seperti Anies bisa menjaga dana APBN untuk tidak bocor kemana-mana? Baru mau ditanya soal anggaran Formula E saja, dia sudah buru-buru ngumpulin 7 fraksi di DPRD untuk makan malam di rumahnya. Mengawasi wilayah Jakarta seluas 661 km persegi saja, dia sudah kerepotan. Apalagi mesti mengikuti perkembangan pembangunan negeri Indonesia yang luasnya 1.904.569 km persegi ini. Saya percaya dia bisa berjanji, tapi saya yakin dia tidak bisa melakukannya. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Gunadi yang disadur dari redaksi Indonesia.com. Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.